Saudara bertanya sekarang, Pak Paulus, bagaimana caranya saya tahu bahwa saya ini telah melakukan sesuatu yang baik dan akan mati terhormat, sehingga waktu saya masuk dalam kekekalan saya masih bisa menikmati apa yang saya lakukan di dalam dunia yang sementara ini? Tesnya gampang, saudara. Waktu saudara meninggal dunia, berapa banyak orang yang syukuran dan berapa banyak orang yang mengucap syukur, ya kan? Contohnya aja, ketika saudara meninggal dunia, semua tetangga bikin syukuran dan mengatakan, syukur, sudah lama saya berdoa supaya dia mati, dan sekarang dia mati, semua bikin syukuran. Nah, kalau itu yang terjadi, mungkin saudara sudah meninggalkan bekas yang tidak baik, menggoreskan kesan yang negatif kepada tetangga kanan kiri saudara. Tetapi kalau waktu saudara meninggal dunia, semua tetangga menangis, teman-teman di gereja, karyawan, teman-teman yang ada di kantor, semua mengatakan, aduh, dia orang yang terlalu baik, kenapa dia mati terlalu cepat? Itu tanda saudara sudah meninggalkan bekas yang baik, yang akan diingat oleh tetangga, keluarga, teman dekat. Itu adalah kesan yang telah kita goreskan di dalam hati mereka. Saudara-saudara, sekali-sekali untuk melakukan kebangunan rohani pribadi, supaya kita sadar bahwa hidup ini singkat, jalan-jalanlah ke kuburan. Pernah jalan-jalan ke kuburan? Di kuburan itu, kalau saudara menengok atau sedang membersihkan kuburan orang tua, otomatis saudara akan berdialog dengan Tuhan dan berdialog dengan diri sendiri. Maksud saya begini, di kuburan itu kalau saudara melihat kan ada nama, ya kan, biasanya ada RIP, Rest in Peace. Kemudian ada nama orang, misalkan Paulus bin Laden, misalkan aja. Lahir di mana, tanggal berapa, mati tanggal berapa. Di antara tanggal lahir dan tanggal mati itu ada tanda penghubung. Nah, tanda penghubung itu menunjukkan berapa lamanya masa hidup kita. Ada yang baru 3 hari, ada yang 3 tahun, ada yang 37 tahun, ada yang 100 tahun, beda-beda. Di bawah tanggal lahir dan tanggal mati itulah ada komentar biasanya, ya kan? Kalau orang itu setia sampai mati, ditulis di bawahnya faithful to death, setia sampai mati. Kalau dia brengsek hidupnya, tetap aja ditulis. Kadang-kadang tidak ada yang pernah menulis di bawahnya brengsek sampai mati. Karena apa? Orang malu. Saya yakin kita semua mati terhormat, dan salah satu cara untuk mati terhormat ialah perhatikan baik-baik hidup kita di antara lahir dan mati tadi. Kalau kita mau supaya orang menghargai kita, kita mau tahu bahwa kita telah menggoreskan kesan yang positif selama hidup kita, jangan lupa sering-sering introspeksi. Hari ini saya bikin apa? Hidup saya ini sudah berguna belum buat orang lain? Jangan mementingkan diri sendiri seperti pemuda yang bodoh tadi. Dia semua lakukan hanya untuk diri sendiri, kesenangan diri sendiri, memenuhi keinginan diri sendiri. Akhirnya dia lupa bahwa hidup ini bukan untuk diri sendiri. Seorang pakar mengatakan, kebahagiaan hidup itu datang ketika kita bisa menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, bukan buat diri sendiri. Ketika kita hidup buat diri sendiri, kita akan menyesal, saudaraku. Amin. Oleh karena itu, saya mau mengajak saudara-saudara untuk menemukan apa itu panggilan hidup. Kalau kita ingin menikmati hidup di dalam kekekalan dan menikmati hidup di dalam dunia ini yang sementara, temukanlah panggilan hidup saudara. Apa artinya? Apa itu panggilan hidup? Panggilan hidup adalah sesuatu yang datang dari talenta kita, dari tugas panggilan kita, pekerjaan kita yang kita tahu, oh ini dari Tuhan. Ini panggilan hidup saya. Saya melakukannya bukan untuk cari uang, saya melakukannya bukan untuk cari nama, saya melakukannya bukan untuk cari kedudukan, saya melakukannya karena saya ingin berinvestasi untuk kekekalan. Itulah panggilan hidup. Pertanyaannya begini, kalau suatu saat atau malam hari ini saudara didatangi oleh malaikat, dan malaikat itu membawa surat dari Allah Bapa. Di dalam surat itu dikatakan, hai anakku, nanti pada tanggal 1 bulan Oktober, jam 10 pagi kamu akan dipanggil pulang ke rumah Bapa. Selama 1 minggu kamu hidup, lakukanlah satu hal yang kamu rasa kamu sangat produktif, kamu senang melakukannya, dan kalau kamu mati hasilnya masih bisa dinikmati waktu masuk dalam surga. Mau melakukan apa? Saya mau tanya kepada saudara, mau melakukan apa?
Biasanya waktu saya mengajukan pertanyaan ini, banyak yang bingung. Nggak tahu Pak, mungkin saya harus bayar utang, mungkin saya akan berdoa, mungkin saya akan melayani, mungkin saya akan melakukan ini. Saudara, banyak yang nggak tahu. Kalau saudara belum tahu, berarti saudara belum menemukan apa panggilan hidup saya. Maaf, saya harus mengatakan ini. Orang yang belum menemukan panggilan hidupnya biasanya akan menjadi orang yang rewel, tidak bahagia. Padahal hidup di dunia ini hanya sekali. Seorang mengatakan begini, hidup di dunia ini hanya sekali. Tapi walaupun sekali, kalau kita menghidupinya dengan baik, sekali aja cukup, tidak usah minta 2 kali atau 3 kali. Mati juga hanya sekali. Tapi kalau kita matinya terhormat, mati sekali aja sudah cukup. Amin, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba untuk menemukan panggilan hidup dan memaksimalkan karunia hidup untuk mereka yang masih hidup. Lakukan kebaikan sekarang, karena nanti setelah kita mati, kita tidak bisa melakukan kebaikan kepada siapapun juga. Amin. Oleh karena itu, kita harus berlomba-lomba sekarang ini untuk berbuat baik. Saya jadi ingat pesan Rasul Paulus, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Kebaikan itu tidak pernah sia-sia. Kebaikan yang kita berikan kepada orang yang mungkin masih punya motivasi atau menanggapi dengan tidak baik, tidak jadi masalah. Mungkin sudah mengatakan, kok enak Pak, kita berbuat baik, apa yang kita terima adalah balasan yang tidak baik. Kebaikan baru bisa dibilang kebaikan kalau tidak mengharapkan kebaikan. Amin. Oleh karena itu, kalau kita mau berbuat baik, tidak usah kita bingung nanti dapat balasan apa. Kita berbuat baik saja. Rasul Paulus mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena apa? Yang maha baik itu punya fit and proper test team yang ada di surga nanti. Mereka akan mengamati kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang mendatangkan ganjaran, oh saudara-saudara, kita akan berbahagia. Maaf, saya harus mengatakan ini. At the end of the days, it's not how much do you have, but how much do you give. Pertanyaan di surga tidak berbunyi berapa banyak engkau memiliki, tapi berapa banyak kita telah memberi dengan apa yang kita miliki. Gunakan apa yang kau miliki untuk berbuat baik. Jangan seperti pemuda yang bodoh tadi, iya kan? Dia punya banyak tapi dia disimpan, dia taruh di gudang, dia membangun lumbungnya, dia memperbanyak. Waktu sudah habis, tidak punya kesempatan untuk berbuat baik, hartanya muspro. Tahu muspro dalam bahasa Jawa? Sia-sia. Untuk apa saudara mengumpulkan, ketekuk ringkel, kerja siang jadi malam, malam jadi siang, banting keringat. Setelah mendapatkan semuanya, saudara tidak bisa menikmati, dan orang-orang di sekitar saudara tidak pernah merasakan dampak dari apa yang saudara miliki. Sia-sia. Makanya waspadalah terhadap segala ketamakan, karena saya belum pernah melihat orang tamak bahagia. Saya belum pernah melihat orang yang masih bingung dengan panggilan hidupnya bahagia. Orang-orang yang bahagia di dunia ini adalah orang-orang yang sudah menemukan panggilan hidup. Dengar baik-baik. Dunia adalah tempat terakhir untuk kita praktek kebahagiaan. Di surga tidak ada tempat praktek lagi. Di surga semuanya bahagia. Tidak ada latihan, saudara-saudara. Oleh karena itu saya berharap sementara saudara hidup di dunia yang singkat ini, praktekkanlah kebaikan sehingga engkau akan berbahagia, dan setiap hari kita bersuka cita. Waktu masuk surga tidak kaget. Amin. Saya tidak ingin saudara masuk surga mojo aja, ya kan? Karena tidak terbiasa bahagia. Saudara mojo karena saudara bosan sendiri dengan wajah saudara. Kemudian saudara panggil malaikat, Tuhan, saya bosan di sini. Apakah ada tempat alternatif? Malaikat bilang ada, namanya neraka. Mau ke sana? Saya tidak mau, saudara. Oleh karena itu, saya mau mengajak saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang bisa memaksimalkan karunia untuk melakukan kebaikan. Sadarilah bahwa waktu hidupmu singkat. Saya mau menantang saudara. Sementara saudara menyaksikan program ini, mungkin saudara mengatakan, Pak Pendeta, saya ditemplak nih. Sementara ini saya sedang hidup tidak karuan, saya amburadul, iman saya tidak saya perhatikan, saya sudah jauh dari Tuhan. Oh, pokoknya saya melakukan sesuatu yang menjijikkan, dan kalau saya mati saya tidak tahu saya kemana. Oh, saudaraku, kabar baik buat saudara. Tuhan memberikan anugerah, bertobat, datang kepadanya sekarang, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, minta ampun atas dosa-dosa yang saudara lakukan. Dia yang maha rahmani, dia yang penuh dengan kasih karunia akan mengampuni saudara. Mungkin saudara mengatakan, Pak Paulus, saya juga bingung.
Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang ini. Saya tidak tahu dengan hidup saya. Saya pengen sekali menemukan panggilan hidup saya. Mungkin saya sudah telat. Tidak ada istilah telat di dalam pekerjaan Tuhan dalam hidup ini. Kalau hari ini saudara sadar, saudara mau bertobat, saudara mengatakan, Tuhan ampuni saya, tolonglah saya untuk menemukan panggilan hidup saya, Tuhan akan menolong saudara. Amin. Mungkin ada di antara saudara yang mengatakan, Pak, saya ini dapat rezeki banyak, saya juga merasa diberkati, tapi selama ini saya menjadi orang pelit. Bertobat. Gunakan harta, karunia, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara untuk memberkati orang lain. Karena hidup kita akan bahagia ketika kita bisa membahagiakan orang lain. Saudara minta didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Saya akan berdoa buat saudara sekarang juga. Bapa kami di dalam surga, kami percaya kebenaran firman-Mu, ya dan amin. Dan kami percaya apabila kami membuka hati, firman itu menjadi pewahyuan. Kebenaran itu membebaskan. Aku berdoa buat para pemirsa, saudara-saudaraku yang saat ini sedang bergumul untuk tujuan hidup, bergumul untuk memaksimalkan hidup, bergumul untuk bisa menemukan karunia hidup. Berilah mereka pencerahan pada hari ini, sehingga ketika mereka menemukan pencerahan, mereka menemukan panggilan hidup, mereka menemukan apa yang harus dilakukan, mereka menjadi orang-orang yang bahagia dan bisa melakukan kebaikan, memaksimalkan karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara diberkati dengan program ini, jangan lupa tuliskan kesaksian saudara atau tuliskan pengalaman saudara di mana saudara diberkati. Saya akan membacakan itu untuk pemirsa yang lain. Cukup kirim di email atau SMS, atau saudara kirim ke surat PO Box sesuai yang ada di bawah ini. Saudara kirimkan dan kami senang sekali bisa mendapatkan masukan atau input dari saudara ketika saudara diberkati oleh program ini. Bagi saudara yang membutuhkan doa dan counseling, jangan lupa di bawah ini ada nomor-nomor counseling atau counseling lewat Skype. Kami senang sekali bisa melayani saudara-saudara, dan akhirnya program Making Life Better benar-benar bikin hidup Anda lebih baik. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. Making life better, making you